dan kurtosis. Suara udah jelas ya? Screen nampak kan? Nampak, Bu. Oke, jadi ini tuh nanti bakal bentuknya itu kayak kurva. Mungkin di matematika ada yang gambar kurva kayak gini. Gitu. Nah, ini adalah kurva. Jadi kemiringan dan kurtosis itu kurva yang dihaluskan dari poligon dan histogram yang menggambar suatu distribusi, suatu data. Nah, ini bisa dari menceng ke kiri, ke kanan, menceng ke kiri, ke kanan, atau normal. Kalau normal tuh ininya puncaknya itu benar-benar di tengah. Normal. Nah, keruncingan tuh juga bisa datar, normal, atau sangat runcing. Nih, kalau normal kayak gini. Terus kalau datar kayak gini. Kalau runcing berarti kayak gini. Itu. Nah, pertama adalah ukuran kemiringan atau skewness. Menurut kalian apa yang membentuk kurva itu bisa bentuknya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini? Apa yang membedakannya? Kenapa dia bisa terbentuk dari apa deh? Gampangnya. Datanya berbeda. Ya, jelas datanya berbeda ya. Jadi yang membuat mereka gambarnya setelah dibuat di plot di grafik itu beda itu karena nilai median, modus, sama rata-rata. Udah ngerti kan ya cara ngitung median, modus, rata-rata? Iya, Bu. Oke. Terus ini pertama adalah yang normal dulu ya. Yang normal itu ini kayak titik-titik ini adalah data yang dimasukin. Terus kenapa kok dia bisa benar-benar di tengah? Itu karena rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi nilainya itu sama. Nah, ini namanya normal atau kurva simetris. Terus yang kedua adalah ini kurva condong positif. Nah, ini titik-titik adalah data yang disubmit ketika ngupload grafik. Kenapa kok dia bentuknya kayak gini? Itu karena nilai modus itu lebih besar dibanding nilai median, lebih besar dibanding nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata tuh paling kecil dibanding semuanya. Lalu yang ketiga adalah kurva condong negatif. Nah, kurva condong negatif ini adalah nilai rata-rata lebih besar
dibanding median, lebih besar dibanding modus. Pokoknya kebalikan ya, condong negatif sama condong positif. Nah, kalau ini sebenarnya kalau diplot pakai grafik gampang banget kan, tinggal masukin data, terus di Excel gitu. Tapi kita karena belajar dari awal, maka kita harus menghitung koefisien kemiringan atau skewness ini dengan rumus-rumus. Oke, kita simbolkan koefisien skewness beta 1. Yang pertama, ini ada 4 rumus saya menghitungnya. Yang pertama adalah, aku tulis B1 ya, B1 metode Carl-Pearson. B1 sama dengan X rata-rata min modus per standar deviasi. Ini udah pada bisa ngitungnya semua kan? Modus standar deviasi bisa ya? Kali ini kita ngomongin data kelompok aja, data tunggal nggak usah dulu, karena ntar sebagian besar data di lapangan ya data kelompok. Terus metode yang kedua adalah menggunakan metode Carl-Pearson 2. B1 sama dengan 3 kali X rata-rata min median per SD. Oke, yang ketiga adalah ini pakai kuartil. Kuartil juga udah bisa ya ngitungnya. B1 sama dengan kuartil 3 min 2 kali kuartil 2 plus kuartil 1 per kuartil 3 min kuartil 1. Yang keempat adalah dengan metode persentil. Metode persentil itu B1 sama dengan P90, persentil 90 min 2 P50 plus P10 per P90 min P10. Lupa ada 5 ternyata. Nah, 5 itu pakai momen matematis. Nah, yang nomor 5 ini yang paling sering digunakan. Ini tuh kayak yang tutorial yang saya share di YouTube tuh loh. Jadi kayak pakai tabel, terus pakai nilai tengah, gitu-gitu. Jadi aku warna biru ini ya, yang sering dipakai. Jadi rumusnya adalah B1 sama dengan sigma FI. FI adalah frekuensinya dikali XI. XI adalah nilai tengah min X rata-rata di pangkat 3 per N itu jumlah datanya dikali S pangkat 3, standar deviasi pangkat 3. Nah, standar deviasi, tak tulis lagi ya, standar deviasi adalah rumusnya akar sigma FI kali XI min X rata-rata kuadrat per N. Gitu. Mungkin agak, overwhelm gitu, tapi kalau langsung dikerjain nanti ada contoh soalnya, insya Allah paham. Nah, indikator apa yang membuat dia bentuknya ini kayak gini, normal, positif, atau negatif itu dari nilai beta satunya. Kalau misalnya nilai beta satunya itu lebih besar dari 0,
makanya dia model positif. Model positif itu yang ini ya. Terus kalau beta 1 kurang dari 0, maka model negatif. Ini. Terus kalau beta 1 sama dengan 0, makanya simetris atau normal. Oke, ada yang ditanyain? Dari Skeunes? Belum ada, Skeunes? Gak ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kenapa kok hening nih? Lanjut, Bu. Oke. Terus yang kedua, tadi udah Skeunes, sekarang adalah kurtosis. Nah, kurtosis itu pengertiannya adalah derajat kelancipan suatu distribusi bila dibandingkan dengan distribusi normal. Oke, seperti yang tadi udah tak gambar sedikit di depan, dia itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau semakin runcing gitu ya, runcing ini namanya adalah leptokurtik. Terus kalau yang tengah namanya mesokurtik. Lalu yang agak landai, yang paling landai, ini adalah platikurtik. Nah, dari sini juga yang mempengaruhi adalah nilai beta 2. Jadi rumusnya nanti ya, B2 kalau misalnya B2-nya lebih besar dari 3, makanya dia itu lepto. Kalau misalnya B2 sama dengan 0 adalah meso. Lalu kalau B2 kurang dari 3 adalah platikurtik. Oke, rumusnya. Ini cuman kalau metode keruncingan cuma ada 2, jadi cuma pakai persentil atau momen koefisien. Jadi metode perhitungan. Beta 2 sama dengan setengah kali K3 min K1 per P90 min P10. Terus kalau
yang kedua adalah pakai momen beta 2, ini juga yang paling sering dipakai. Rumusnya adalah beta 2 sama dengan 1/n sigma Fi kali Xi min X rata-rata pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Oke, gitu doang sih teorinya. Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Gimana, Mal? Berarti kalau B-nya itu tuh 0,0 berapa gitu tuh masuknya pelatih kurtik gitu ya, Bu? Berarti itu sangat landai. Landai banget itu. Tadi aku lihatnya agak aneh kalau 0 meso, kalau 0, berapa berarti pelatih kurtik ya? Nggak mungkin gitu sih, Mal. Coba nanti dihitung deh, apakah ada yang beta 2 kurang dari 0 ya? Berapa tadi? 0,05. Iya, 0,05 segitu. apa minus? 0,05 ya benar dong, pelatih kurtik. Kan dia nggak sama dengan 0. Masih di atas 0. Oh, kalau minus gitu nggak mungkin, Bu? Kalau misalkan minus. Minus nggak mungkin, soalnya kan ini XI min X rata-ratanya tuh dimutlakin gitu dia. Makanya nggak ada yang minus. Oh, oke, oke. Makasih. Ada lagi yang mau ditanya? Langsung latihan soal aja ya. Bentar, tak mau dikerjain di luar kelas apa tak tungguin? Luar, Tungguin, Bu. Bu. Ya, Tungguin. Tungguin apa luar kelas? Tungguin, Bu. Kalau di luar Voting, kelas ntar voting. malas ngerjain. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Oke. Tapi nyampe jam ini aja ya. Jam selesainya dia 10.40 ya. Aku share di ke Mamang ya. Siap, Bu. Saya Sampai jam berapa, Bu? 10.40 kan selesainya? Sama share PowerPoint-nya, Bu. Iyalah. Bentar. Oke, Mang, udah tak share itu PPT-nya. Ini sebenarnya yang tak coret-coret ini based on PPT, tapi karena biar lebih gampang
memahaminya, tak tulis ulang. Udah dapat kan, Mang? Udah Bu, ini mau di-share. Oke. Oke, sekalian absen ya. Itu dikerjainnya di kertas ya, as always, sama tulis tangan. Biar udah lama kan pasti nggak megang kalkulator. Bu, yang nggak bisa absen scan gimana? Bisa chat di nama kalian di ini, di Google Meet.